Salam sehat sahabat MBS Healthy. Pada video kali ini kita akan membahas masalah mental yang biasa terjadi pada sahabat mahasiswa, dan pada video ini juga MBS Healthy akan memberikan tips cara mengatasinya. Tonton sampai selesai, dan jangan di-skip supaya sahabat tidak gagal paham ya. Buat sahabat MBS Healthy yang sudah kuliah, pasti banyak ya, masalah yang sering sahabat alami. Bukan hanya seputar akademis maupun sosial, tetapi juga soal kesehatan mental. Biasanya, gangguan kesehatan mental pada mahasiswa sering muncul karena adanya tuntutan untuk mulai hidup mandiri, dan dapat mengatur segala sesuatunya sendiri. Yang sering jadi pertanyaan, apa saja sih masalah kesehatan mental yang mungkin muncul pada golongan mahasiswa? Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Serta seperti apa sih peran orang tua dalam mengatasi masalah-masalah ini? Berikut penjelasannya ya. Sebagai transisi, dari masa anak-anak ke dewasa awal, masa remaja, termasuk mahasiswa, tidak jarang menjadi waktu yang paling sulit untuk dilewati. Ada beberapa masalah mental yang umum terjadi pada mahasiswa, diantaranya yaitu 1. Depresi. Menurut American Psychological Association, masalah mahasiswa seperti depresi karena kuliah meningkat sebanyak 10% selama 10 tahun terakhir. Depresi yang dibiarkan dan tidak diobati bisa berujung pada risiko bunuh diri. Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia juga cukup banyak. Rata-rata, mereka tertekan karena persoalan akademis dan sosial. 2. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan salah satu masalah mental pada mahasiswa yang paling sering dialami, dan tak jarang dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya. Penelitian membuktikan sekitar 75% orang yang memiliki gangguan kecemasan umumnya menunjukkan berbagai gejalanya sebelum memasuki usia 22 tahun. Maka tak heran, jika gangguan kecemasan menjadi salah satu masalah kesehatan mental mahasiswa. 3. Gangguan makan. Berbagai gangguan makan, seperti anoreksia, bulimia, dan binge eating, atau makan tak terkendali adalah masalah kesehatan mental yang umum terjadi pada anak kuliah. Umumnya, mereka stres karena serangkaian tugas yang menumpuk, dan tinggal jauh dari orang tua. 4. Menyakiti diri sendiri. Perilaku menyakiti dan melukai diri sendiri di beberapa bagian tubuh yang tidak terlihat, seringkali terjadi sebagai respons terhadap stres dan tekanan yang luar biasa besarnya. Hal itu diperkuat dengan sebuah survei yang dilakukan oleh para peneliti Cornell dan Universitas Princeton yang menemukan bahwa sekitar 20% mahasiswi dan 14% mahasiswa telah melakukan perilaku menyakiti diri sendiri. 5. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Masalah mahasiswa lainnya yang kerap ditemui, yakni penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Hal ini menjadi masalah utama, yang pada akhirnya berkontribusi pada kecelakaan dan pelecehan seksual di kalangan mahasiswa. 6. Insomnia. Meskipun bukan tergolong penyakit mental, insomnia, atau gangguan tidur pada remaja, bisa menjadi salah satu gejala dari berbagai masalah mental pada mahasiswa. Insomnia juga bisa menjadi masalah fisik yang serius jika dilakukan terus-menerus. 7. ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah gangguan yang terjadi pada otak dan dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otak. Nah, kondisi ini bisa dipicu oleh tuntutan dan tekanan selama kuliah, sehingga gejala ADHD pada remaja akan semakin sulit dikendalikan. Semakin bertambah dewasa, maka semakin bertambah pula permasalahan hidup. Banyaknya tuntutan dan tingginya target pencapaian sering dijadikan alasan gangguan kesehatan pada mahasiswa. Sebagai antisipasinya, berikut ini MBS Healthy akan memberikan tips untuk mengatasi gangguan mental pada mahasiswa. 1. Ajak teman untuk ngobrol. Terkadang, tekanan akademis bisa sangat berat untuk ditangani, sehingga sangat wajar bila merasa stres. Jika sahabat yang mahasiswa merasa cemas atau stres, jangan menyimpannya untuk diri sendiri. Bicaralah dengan seseorang, baik itu teman, anggota keluarga, atau dosen di kampus. Ingatlah, akan selalu ada cara untuk membantu sahabat merasa lebih baik dalam mengatasi masalah apapun. 2. Rutin olahraga. Tetap aktif dengan melakukan olahraga ringan selama 20 menit dalam sehari, akan menjadi kunci untuk membantu mengatasi stres atau depresi karena kuliah. Endorfin yang dilepaskan selama berolahraga, terbukti secara klinis membantu sahabat merasa bahagia, tidur lebih nyenyak, dan bisa lebih berkonsentrasi. 3. Luangkan waktu untuk me time.
Cobalah untuk menghilangkan tekanan dan melakukan sesuatu yang sahabat sukai atau me time untuk mengalihkan pikiran sahabat dari berbagai hal. Misalnya, menonton film, menggambar, atau mendengarkan musik. Selain itu, meditasi juga menjadi cara yang bagus untuk menenangkan pikiran sahabat. 4. Tentukan tujuan untuk diri sendiri. Masalah kesehatan mahasiswa dapat membuat tugas kecil tampak sulit dan mustahil dikerjakan. Jadi, jangan mencoba dan memaksakan diri terlalu keras. Mulailah untuk membuat daftar tugas yang dapat sahabat capai, dan realistis, tidak peduli seberapa kecil tugas itu. Misalnya, sekadar merapikan kamar atau menulis paragraf esai. 5. Istirahat yang cukup. Terapkan pola tidur yang teratur. Pasalnya, pola tidur yang teratur lebih bermanfaat daripada menghabiskan waktu tidur lebih banyak. Jadi, cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Jika sahabat kesulitan untuk menerapkannya, cobalah mendengarkan sesuatu yang menenangkan dan membuat sahabat tidur lebih cepat. Dan apa sih yang harus orang tua lakukan? Dalam hal ini, peran orang tua, atau pengajar, sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental dan akademik mahasiswa. Di bawah ini, terdapat beberapa tips untuk membantu mengatasi masalah mahasiswa yang bisa diterapkan. 1. Persiapkan mental anak untuk hal yang tak terduga. Sebuah survei dari National Alliance on Mental Illness, pada mahasiswa menemukan fakta bahwa 27% dari semua responden hidup dengan depresi, 24% dengan gangguan bipolar, dan 11% dengan kecemasan. Oleh karena itu, orang tua perlu berbicara dengan anak-anaknya tentang kesehatan mental. Orang tua harus memberitahu anaknya bahwa mereka tidak berjuang sendirian. 2. Menjaga komunikasi. Menjaga jalur komunikasi tetap terbuka sangat penting. Ini akan membantu anak merasa nyaman, sehingga dapat membicarakan apapun tanpa takut dihakimi. Sangat penting bagi orang tua untuk meluangkan waktu untuk menelepon anak-anaknya yang sedang berkuliah. Terlebih lagi ketika anaknya harus merantau jauh dari orang tua. Sebisa mungkin, jangan batasi komunikasi hanya secara virtual. Usahakan untuk bertemu langsung agar dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh mahasiswa. 3. Mendorong untuk menerapkan gaya hidup sehat. Pentingnya diet yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga teratur untuk kesehatan mental secara menyeluruh. Hal ini memang tak mudah dilakukan, terlebih saat harus tinggal sendiri dan jauh dari orang tua. Kendati begitu, jangan coba untuk menceramahinya. Justru, tanyakan kondisi mereka ketika bisa makan secara teratur dan bangun pada waktu yang sama setiap pagi. Hal ini akan membantu menstabilkan emosinya. 4. Beri ruang untuk mengakui kesalahan. Kesempurnaan bukanlah tujuan yang harus dicapai. Penting untuk memberitahu anak Anda bahwa Anda mendukung mereka apapun yang terjadi. Kesalahan adalah bagian hidup yang tak terhindarkan dan anak Anda bisa belajar darinya. IPK yang sempurna tidak sepadan jika itu mengorbankan kesejahteraan emosional anak Anda. 5. Menemui dokter. Semua mahasiswa, terutama mereka yang sedang mengalami gejala gangguan kesehatan mental, harus memiliki rencana untuk berjaga-jaga jika keadaan menjadi rumit dan sulit untuk ditangani. Buat janji dengan pusat kesehatan mental di kampus untuk menentukan layanan apa yang tersedia. Jika anak Anda sudah berada di bawah perawatan psikiater atau psikolog, pastikan bahwa mereka dapat melanjutkan perawatan itu saat berada di luar sekolah. Memiliki rencana yang matang akan memudahkan anak Anda mendapatkan layanan kesehatan mental jika diperlukan. Sekian dulu ya sob, pembahasan kita kali ini. Tonton juga video lainnya dari MBS Healthy. Semoga bermanfaat. Salam MBS Healthy, sehat pikiran, jiwa dan raga. Wassalam.